Oke, ketemu lagi bersama kami di sini ya, Pak Daniel Colin dan saya sendiri Niko Benjamin ya di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Rekan-rekan mahasiswa diharapkan agak lebih sedikit fokus ya untuk mata kuliah Ekonomi Manajerial ini, terutama di topik pembahasan teknik optimasi dan instrumen manajemen. Karena kita akan jumpa di sini lebih kepada kuantitatif gitu ya. Nanti Pak Daniel akan menjelaskan secara rinci. Oke, langsung saja. Untuk bentuk-bentuk hubungan dalam ekonomi, Pak, sampai kepada aturan turunan, mungkin Bapak langsung saja nanti Pak ya dijelaskan. Silakan Pak. Ya, jadi dalam ekonomi, gitu ya, dalam ekonomi alat-alat analisisnya itu ya ada tiga. Yang pertama namanya bentuk persamaan. Yang kedua bentuk tabel, dan yang ketiga bentuk grafik ya. Nah, jadi kalau konsepnya ini disebut dengan konsep secara matematika ya, karena dia akan saling berhubungan gitu ya. Bentuk tabel dan grafik itu sejalan ya, maksudnya sejalan bahwa untuk kita bisa menggambarkan sebuah grafik itu baru harus ada bentuk-bentuk data yang sifatnya tertabulasi. Nah, dari data tertabulasi bisa kita bentuk secara persamaan matematika. Itu ya kami nggak cerita itu lagi karena memang asumsinya saudara sudah banyak belajar ini di mata kuliah matematika ekonomi, ataupun pada saat saudara kemarin itu masih belajarnya di tingkat sekolah gitu ya. Saudara sudah dapat. Jadi bentuk-bentuk optimasi ini ya gitu ya, hubungan ekonomi ini ya. Jadi kalau dalam bentuk persamaan berarti kan kita akan menghitung atau melakukan kalkulasi yang sifatnya ke dalam persamaan ya. Bentuk persamaannya itu bagaimana? Ada persamaan pangkat 1 atau dikatakan dengan linier, ada persamaan yang pangkat 2 atau yang disebut dengan kuadrat, ada persamaan dengan bentuk pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, ini hubungan ekonominya. Jadi artinya apa? Ya, semakin banyak persoalan yang diidentifikasi tadi hubungannya kepada konsep ekonomi manajerial, maka bentuk hubungannya itu akan bisa semakin kompleks ya. Nah, tabel ya berarti sifatnya juga akan menghubungkan data-data hubungan-hubungan ya. Misalkan antara harga dengan jumlah barang yang diminta ya. Kemudian atau harga dengan jumlah pendapatan kan gitu ya. Harga dengan harga barang itu sendiri atau dengan barang substitusi atau komplementer istilahnya kan gitu. Nah, grafik ya semakin sederhana identifikasi masalah berarti bentuk grafiknya itu dikatakan dengan bentuk 2 dimensi atau 2D ya. Atau kalau dia semakin kompleks berarti bentuk grafiknya bisa menjadi 3 dimensi ya. Nah, bentuk grafik ini juga bisa digunakan dalam konteks secara ekonomisnya kan sederhananya. Kalau nanti dalam teori permintaan yang sekilas saudara sudah belajar dalam ekonomi ekonomi mikro, maka kalau bentuk kurva atau grafik permintaan itu kan sifatnya dia punya slope-nya negatif. Nah, itu artinya apa? Artinya antara satu variabel dengan variabel yang lain sifatnya berlawanan, tidak searah. Jadi bentuk-bentuk ekonomi hubungan ekonomi yang menjadi teknik ya, kalau secara judulnya tadi kan teknik optimasi itu ya ada 3 hal tadi. Sekali lagi saya ulangi, bentuk persamaan, bentuk tabulasi, dan bentuk grafik ya. Oke, selanjutnya Pak Niko. Baik Pak, lalu untuk aturan-aturan turunan tadi Pak belum dijelaskan ya, sampai kepada konsep turunan atau konsep of derivatif. Nah, itu belum masuk sampai ke sana. Silakan Pak. Ya, seperti yang di sebelumnya saya katakan bahwa atau kami sampaikan bahwa alat analisis atau ya analisis pengambilan keputusan itu ada matematika dan ada statistik ya. Nah, konsep-konsep yang paling banyak digunakan dalam pengambilan keputusan atau yang menjadi alat pengambilan keputusan dalam ekonomi manajerial ini adalah konsep-konsep dalam matematika ya. Nah, konsep-konsep matematika yang berhubungan dengan penggunaan
alat penggunaan pengambilan keputusan dalam ekonomi manajerial itu biasanya berhubungan dengan bentuk yang saya katakan tadi sebelumnya adalah bentuk persamaan. Nah, karena bentuk persamaan inilah yang berkaitan dengan aturan-aturan dalam turunan, ya. Kenapa demikian? Karena secara matematika ekonominya, kalau menggunakan istilahnya matematika ekonomi, karena tadi disebutkan atau ada dinyatakan untuk mencapai tujuan keuntungan berarti yang dicapai adalah maksimum, kan gitu ya. Untuk tujuan biaya yang ingin dicapai adalah minimum. Nah, ini kan dua ukuran yang sifatnya kan tidak sama, satu maksimum, satu minimum. Nah, dalam analisis ya secara matematikanya bagaimana kita bisa mengukur, menghitung itu? Nah, secara bentuk persamaannya melalui aturan turunan inilah kita bisa gunakan. Jadi secara gambaran umumnya atau gambaran utamanya, ya, kalau kita mau menganalisis apa yang menjadi tujuan perusahaan tadi adalah laba maksimum, maka ya secara aturan dalam bentuk persamaan, turunan pertama itu harus sama dengan 0. Itu dulu yang saudara harus paham konsepnya. Bahwa kalau berhubungan dengan bentuk persamaan, maka dalam analisis ekonomi manajerialnya atau pengambilan keputusannya untuk mencapai tujuan maksimum, maka turunan pertama harus sama dengan 0. Nah, kemudian ada konsep selanjutnya. Apa? Untuk memastikan apakah ya bentuk persamaan itu sudah bentuk persamaan yang kalau tadi kita ambil contoh adalah maksimum, bentuk persamaan untuk mencapai tujuan maksimum, maka syarat yang kedua adalah ya bahwa turunan yang kedua itu harus lebih kecil sama dengan 0. Nah, itu akan membuktikan, artinya turunan kedua kita lakukan tujuannya apa? Untuk membuktikan apakah ya bentuk persamaan yang kita mau kalkulasikan, hitung sudah tepat untuk mencapai tujuan yang maksimum atau tidak. Caranya itu tadi, turunan yang kedua harus lebih kecil 0. Kalau tidak lebih kecil 0 berarti persamaan itu bukan berhubungan dengan tujuan yang maksimum, tetapi tujuan sebaliknya yang minimum, ya. Jadi sekali lagi saya tekankan, yang pertama aturannya itu adalah bahwa turunan pertama itu harus sama dengan 0, ya. Turunan yang kedua ini sifatnya adalah untuk membuktikan apakah ya tujuan maksimumnya tercapai atau tidak, ya. Bahwa kalau untuk membuktikan tujuan maksimum turunan keduanya ya dia harus minimum, sedangkan kalau turunan keduanya dia lebih besar, bukan maksimum ya, bukan lebih besar tetapi lebih kecil, itu untuk tujuan maksimum pada turunan yang kedua. Tapi kalau turunan keduanya lebih besar dari 0, maka itu artinya tujuannya adalah tujuan secara minimum. Nah, aturan-aturan ini ya saudara nanti bisa lihat secara materinya, ya. Ada yang sifatnya bentuknya pangkat, ya, penjumlahan dan pengurangan, ya. Artinya sifatnya secara materi sudah dibuat secara sederhana. Nanti saudara bisa mempelajarinya artinya mempelajarinya secara mandiri, dan kalau juga masih belum paham, ya, kita akan membuka konteks aturan. Konteks untuk kita berdiskusi nantinya, ya, apa hal-hal yang mungkin saudara masih kurang paham soal penggunaan ya metode secara kuantitatifnya ini. Itu Pak Niko ya bagian yang kaitannya dengan aturan tadi. Baik, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan berikutnya Pak. Kita sudah tahu ya, sudah mempelajari bentuk-bentuk hubungan ekonomi, hubungan total rata-rata dan manajerial, analisis optimalisasi, turunan dan aturan turunan. Kita masuk kepada optimalisasi dengan kalkulus, multivaria, terkendala, dan sampai kepada peralatan baru manajemen.
Mohon penjelasannya Pak untuk di bagian teknik optimalisasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Pak Niko untuk penyampaiannya tadi, bahwa memang secara sekilas tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk penggunaan metode optimalisasi ya terkait dalam hal hubungannya kepada persamaan dan dikaitkan dengan turunan ya, maka secara optimalisasi untuk kalkulusnya ya, sekali lagi penggunaannya itu sebetulnya tidak susah ya. Saya mau katakan begini kepada saudara-saudara mahasiswa ya, matematika itu yang membuat susah itu adalah diri kita sendiri ya, karena pelajaran matematikanya itu nggak pernah susah ya. Kenapa? Pengalaman saya untuk matematika itu konteksnya adalah rajin membaca soal dan mengerjakan soal ya, karena dengan melatih itu maka saudara pastinya akan terbiasa. Nah, kembali kepada optimalisasi ini gitu ya, sekali lagi syaratnya sangat mudah ya, bahwa untuk optimalisasi kalkulus, aturan atau syaratnya itu sekali lagi yang pertama adalah turunan pertama sama dengan 0 ya. Jadi artinya bentuk persamaan itu kalau kita mau melakukan optimalisasi kalkulus, maka bentuk persamaannya itu harus kita turunkan. Itulah yang dikatakan dengan turunan yang pertama. Jadi pada saat kita melakukan turunan yang pertama sekali, itulah namanya turunan pertama. Kemudian dia harus sama dengan 0. Untuk membuktikan bahwa secara optimal ya, tujuan yang ingin dicapai itu terwujud, yaitu apa? Kalau tujuan maksimum, maka syarat yang keduanya adalah bahwa turunan yang keduanya harus lebih kecil 0. Itu untuk membuktikan bahwa tujuan optimal maksimumnya itu tercapai. Nah, kalau tujuan optimalnya itu adalah minimum, maka syarat keduanya adalah turunan keduanya harus lebih besar 0. Jadi kan sebetulnya gampang ya. Apa gampangnya? Kalau dia minimum, maka syarat keduanya harus lebih besar. Kalau dia maksimum, maka syarat keduanya harus lebih kecil. Nggak susah-susah kan gitu kan? Ini kan Pak Niko, nggak ada yang susah. Makanya tinggal saudara terbiasa untuk mengerjakan soal, membaca soal, dan membaca, ya kan? Nah, kalau kita saudara nanti bisa lihat di modul tentang optimalisasi multivariat, maka saudara bisa lihat apa untuk penyelesaian soal tersebut, gitu ya. Maka penyelesaian soal tersebut itu bisa dilihat turunan parsial sama dengan 0. Ya, itu untuk menyelesaikan persoalan persamaan tersebut secara simultannya. Ya, maksudnya apa? Dari contoh soal itu adalah kita bisa menghitung ya nilai-nilai dari variabelnya. Itulah tujuannya kenapa turunan pertama itu harus sama dengan 0. Ya, jadi tujuannya apa? Untuk kita bisa menghitung ya nilai-nilai variabel yang ada dari persamaan tersebut. Ya, karena kalau tidak disamakan dengan 0, kita akan sulit. Ya, nah, yang kedua apa tujuannya? Ya, supaya kita bisa membuktikan, gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, apakah tujuan maksimumnya bisa tercapai atau tidak. Nah, yang paling penting juga yang harus saudara perhatikan adalah bagaimana menganalisis terkait optimalisasi terkendala. Ya, nah, cara-cara maksudnya ini adalah berhubungan dengan menyelesaikan ya hasil perhitungan yang sebelumnya. Contoh di soal sebelumnya tadi kan ada bahwa persamaannya itu adalah bentuk kuadrat dengan dua variabel X dan Y. Maka untuk menyelesaikannya bagaimana atau menuntaskannya setelah diturunkan menjadi 0 ya, maka ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama teknik substitusi, artinya kita mensubstitusi nilai satu variabel kepada bentuk persamaan yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Ya, jadi teknik substitusi itu maksudnya adalah
mensubstitusi, misalkan kalau dalam bentuk soal tadi XY, jadi kita mau mensubstitusikan nilai Y-nya, maka kita cari atau kita identifikasi nilai Y, kita masukkanlah ke dalam persamaan tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan teknik substitusi. Teknik adisi, berarti artinya kita menambahkan, ya, menambahkan informasi, ya, atau terkait dengan hubungan dengan persamaan tersebut, ya, untuk kita tambahkan, ya. Ini menjadi upaya untuk menyelesaikan, ya, persamaan tersebut. Dan yang paling umum adalah soal atau tentang linear programming, ya. Ini hubungannya kepada yang sekaligus berhubungan kepada bentuk analisis, yaitu secara grafiknya seperti yang di awal tadi sudah saya sebutkan. Nah, instrumen-instrumennya sekarang memang menjadi lebih berkembang, ya. Artinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, maka secara perkembangan alat-alat analisis pengambilan keputusan juga semakin berkembang, ya. Tidak lagi hanya terpaku kepada teknik matematika dan statistik, tetapi ada juga instrumen-instrumen yang lain. Tapi memang secara teknik instrumen matematikanya itu tidak ditinggalkan. Kenapa? Karena memang itu untuk menghasilkan suatu ukuran yang sifatnya terinci atau data yang akurat. Sedangkan instrumen-instrumen yang lain itu sifatnya adalah ukuran untuk menjadi tambahan alat analisisnya, atau yang menjadi sifatnya adalah memperkaya, ya, bentuk-bentuk analisis, ya, secara manajerialnya. Jadi kalau secara matematika itu adalah alat bantu untuk pengambilan keputusannya, sedangkan instrumen-instrumen yang baru ini sebagai bentuk tambahan analisisnya, ya. Jadi perbandingan atau benchmarking, ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk membandingkan, ya, produk kita, ya, terhadap produk yang lain, ya. Jadi sebagai contoh, saya selalu kalau di dalam kelas kan Pak Niko, saya selalu mengambil contoh adalah produk handphone. Itu kan banyak, ya, mulai dari perusahaan Samsung, iPhone, ya, Oppo dan segala macam. Nah, dari sisi bagaimana mengukur penjualan maksimum itu kita pakai tadi udah jelas bentuk persamaan. Nah, tapi bagaimana mengukur kepuasan kepada konsumennya, itulah yang kita pakai instrumen-instrumen yang baru. Contohnya benchmarking, berarti konsumen dimintakan penilaiannya berdasarkan pengalamannya dari menggunakan suatu produk, ya. Apalagi sekarang produk itu dikatakan semakin diminati kalau kameranya lebih dari satu, kan gitu ya. Padahal bagi saya sih satu aja nggak habis-habis kameranya kan di handphone itu. Ini sampai ada yang 3 sampai yang 4. Itu apa kan gitu ya. Nah, kemudian ada contoh memorinya besar, ya. Memang soal memori ini menjadi suatu kebutuhan memang sih sekarang. Tapi ini yang menjadi perbandingan. Jadi di benchmarking yang bagaimana suatu standar baru dibandingkan dengan produk dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, manajemen mutu total atau total quality management, artinya ini berkaitan dengan standarisasi, ya. Apakah suatu produk tersebut itu sudah mengikuti standar-standar internasionalnya, ya. Sebagai contoh kan, kalau sekarang untuk produk-produk handphone itu harus namanya istilahnya smartphone, ya. Nggak bisa lagi nggak smartphone. Kemudian standarnya lagi apa? Dia harus sifatnya touchscreen, ya kan gitu ya. Kalau masih pencet-pencet lagi, ya nggak digunakan lagi tuh Pak Niko, kan gitu ya. Artinya istilahnya ya, itu hanya sebagai istilahnya ya dimuseumkan lah, ya mungkin itu ya karena sifatnya nggak trendy lagi. Kemudian bagaimana dengan rekayasa ulangnya, ya. Artinya bagaimana suatu perusahaan itu terus mengembangkan produknya. Nah, seperti ya kalau sekali lagi tadi saya contohnya adalah barang-barang elektronik, ini kan selalu akan kita lihat bagaimana perkembangannya, ya. Saya pernah ini cerita sedikit Pak Niko. Boleh Pak, iya Pak. Berkelakar dengan para mahasiswa gitu ya. Belum habis yang ini untuk satu produk memang ya, contohnya handphone.
S10 itu belum belum puas dipakai, udah keluar S10 Note 10 kan gitu ya. Nah, belum puas juga yang 10 keluar yang 20 yang sekarang ini kan. Iya. Ini sebetulnya bagi kepentingan perusahaan itu positif ya, karena ini menjadi ukuran bahwa perusahaan tersebut melakukan rekayasa ulang, artinya dia mengembangkan terus produknya. Nah, yang paling penting memang di instrumen ini antara lain adalah salah satunya bagaimana proses pembelajaran, organisasi pembelajaran. Ya, kenapa ini menjadi penting dalam instrumen pengambilan keputusan saat ini? Karena memang learning organization atau organisasi pembelajaran ini adalah salah satu upaya bagaimana perusahaan itu memberi kesempatan kepada sumber dayanya, ya, artinya kepada semua orang yang ada di dalam itu melakukan ya upaya-upaya peningkatan ya perusahaannya ya. Artinya apa? Salah satunya perubahan-perubahan cara kerja, betul. Perubahan cara kerja yang dulu sifatnya banyak menggunakan kertas secara pelaporan-pelaporan, ini cukup dalam bentuk soft copy ya. Ini penting. Yang lainnya mungkin salah satunya ada hubungannya kepada apa istilahnya itu kalau Pak Niko, pada satu saat tertentu perusahaan melakukan pertemuan bebas di satu tempat, apa istilahnya itu, ya artinya mereka ya membuat acara khusus lah di satu tempat gitu ya. Nah, ini kan sebuah bentuk learning organization juga, artinya bagaimana, karena mungkin kalau di dalam kantor kan bosan gitu ya Pak ya, jenuh ya. Agak jenuh kan. Iya. Artinya di dalam kantor kan agak kaku untuk menyampaikan sesuatu, tapi dibuat saya baru ingat ya, family gathering istilahnya. Outing ya. Nah, di sana para karyawan itu bebas untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Dan banyak lagi instrumen-instrumen yang lain yang memang ini menjadi perkembangan sekarang ya, seperti membuat jaringan kerja atau kita sebut dengan networking, kemudian membuat manajemen virtual, apalagi seperti sekarang ini kan akibat adanya Covid ya, orang harus kerja di rumah kan gitu ya. Nah, sehingga manajemen virtual ini menjadi penting. Jadi kata kuncinya atau kesimpulannya pada materi kali ini adalah bagaimana kita menggunakan ya alat-alat analisis ya yang tepat untuk memberikan solusi kepada kita ya dalam hal atau kepada manajer dalam hal menyelesaikan solusi yang dihadapi di dalam perusahaannya, apakah itu secara matematika atau secara instrumen-instrumen yang berkembang seperti yang kita sebutkan tadi ya, dalam salah satu contohnya adalah tentang benchmarking. Mungkin ini Pak Niko yang menjadi penjelasan untuk materi yang kali ini. Baik, terima kasih Pak Daniel. Gitu ya, jadi rekan-rekan mahasiswa mungkin nanti akan kita bahas secara mendalam ya, menggunakan media Google Classroom atau via WhatsApp untuk diskusinya, karena sangat banyak sekali nih kalau kita kembangkan ke yang lainnya. Baik, sampai di sini saja untuk perkuliahan hari ini. Sekian dan terima kasih.